Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran kimia bersama saya Niki Ninggana Pertiwi. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari turunan dari senyawa alkana yaitu aldehid dan ketol. Nah, untuk materinya akan saya paparkan, silahkan disimak ya. Nah, di sini kita akan mempelajari terkait aldehid dan ketol. Untuk pembahasan kita kali ini yaitu terdapat 6 subbab bahasan. Yang pertama itu ada struktur senyawa, aldehid dan keton, tata nama senyawa keton, tata nama senyawa aldehid, sifat fisika dan sifat kimia dari aldehid dan keton, serta kegunaan dari senyawa aldehid dan keton, dan terakhir akan ditutup dengan latihan soal. Yang pertama kita akan membahas terkait dengan struktur senyawa aldehid dan keton. Jadi untuk aldehid dan keton itu merupakan turunan dari alkana yang memiliki gugus karbonil. Namun bedanya di sini gugus karbonil pada aldehid itu ini ya, gugus karbonilnya itu salah satu tangan dari C itu mengikat atom H, sedangkan satu tangan C lainnya itu mengikat alkil maupun arin. Nah, sedangkan untuk gugus karbonil pada keton itu dua tangan C yang tersisa itu keduanya sama-sama mengikat alkil maupun arin. Nah, dari senyawa aldehid dan keton ini tersusun atas atom C, H, dan O. Senyawa aldehid dan keton itu memiliki hibridisasi sp2 dengan geometri molekul yaitu trigonal planar atau segitiga datar. Selanjutnya yaitu tata nama keton. Jadi keton itu memiliki rumus umum CnH2nO. Nah, untuk penamaannya itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada berdasarkan UPEC dan berdasarkan trivial atau nama gagal. Untuk berdasarkan UPEC itu penamaannya sama dengan alkana, namun bedanya akhiran A pada alkana itu diubah menjadi akhiran on. Adapun penomorannya itu dimulai dari C yang paling dekat dengan gugus karbonil atau gugus fungsi CO dengan nomor yang paling terkecil. Nah, untuk penulisannya itu cabang rantainya itu disebut dahulu dan disusun menurut abjad dari awalan yang menunjukkan jumlah cabang. Kemudian diberi awalan angka yang menunjukkan letak cabang. Adapun penamaan trivialnya atau nama degannya itu dengan menyebutkan alkil yang lebih atau alkil yang banyak. Kemudian alkil yang lebih besar itu diakhiri dengan kata keton. Kalau alkilnya itu sama besar, maka diberi awalan D pada alkilnya. Nah, di sini saya beri contoh. Di sini ada struktur dari senyawa keton. Maka untuk nama UPEC-nya, aturan dari penomoran itu dimulai dari C yang paling dekat dengan gugus fungsi. Maka penomoran terkecil itu dimulai dari sini, dari sisi sebelah kanan. Ini mendapatkan nomor 1, 2, 3, 4. Nah, karena di sini C-nya itu ada 4, maka kita masukkan rumusnya Cn, C4, H2n, 2 kali 4, 8O. Maka senyawa ini memiliki rumus struktur C4H8O. Nah, untuk penamaannya, di sini gugus karbonilnya itu kan berada di C yang kedua. Maka di sini dituliskan 2, karena jumlah C-nya itu 4, pada penamaan alkana, C4 itu kan butana. Nah, karena di sini termasuk senyawa keton, maka akhiran A pada butana itu diganti menjadi on, sehingga menjadi butanon. Maka senyawa ini itu memiliki nama UPEC 2 butanon.
Adapun nama trivialnya itu di sini ini kan ada satu C, maka itu ini adalah alkil metil, cabang metil, sedangkan ini C-nya ada dua, berarti cabang etil. Nah, karena etil sama metil itu adjektifnya duluan etil, maka nama trivialnya itu etil metil dan diakhiri keton. Etil metil keton. Selanjutnya yaitu tata nama aldehid. Nah, untuk rumus umum dari aldehid itu sama seperti keton, yaitu CnH2NO, yang mana untuk penamaannya itu juga dibedakan menjadi dua, yaitu menurut Dubek dan menurut trivial. Nah, adapun untuk menurut Dubek itu juga mengikuti penamaan dari alkana, namun akhiran A pada alkana itu diubah menjadi akhiran A. Nah, nama alkanal itu sendiri didasarkan atas rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsional atau gugus karbonil. Penomoran rantai C yang bercabang itu dimulai dari atom C yang mengandung gugus fungsional. Adapun menurut trivial itu penamaan aldehid diturunkan dari nama asam karboksilat, yaitu dengan mengganti akhiran -at menjadi aldehid. Sini saya menyajikan contoh, yaitu dari struktur ini berdasarkan aturan Newtonnya, maka penomoran dimulai dari gugus fungsionalnya ini, yaitu ini dimulai dari angka yang paling kecil, ini 1, 2, 3. Nah, berarti di sini ada C-nya itu 3. Kita masukkan ke rumusnya. C3H 2 kali 3, 6. C3H6O. Nah, karena untuk penamaan dari alkana itu C3 merupakan propana, maka karena ini termasuk ke dalam senyawa aldehid, maka akhiran A pada propana itu diganti menjadi al, sehingga nama Dubeknya itu menjadi N-propana. Adapun nama trivialnya itu kan diturunkan dari nama asam karboksilat, sehingga nama dari struktur ini adalah propional dehida. Nah, adapun sifat fisika senyawa aldehid dan keton. Jadi kedua dari senyawa aldehid dan keton ini termasuk ke dalam senyawa polar, di mana gaya antar molekulnya itu yang berpengaruh adalah gaya dipol-dipol. Nah, semakin kuat gaya antar molekulnya, maka titik didih dan titik lelehnya itu akan semakin besar. Keduanya itu larut ke dalam pelarut organik, dan apabila dari senyawa aldehid maupun keton itu mengandung C kurang dari sama dengan 5, maka aldehid dan keton itu dapat larut dalam air. Namun ketika aldehid dan keton itu memiliki atom C lebih dari 5, maka tidak dapat larut dalam air. Nah, gugus karbonil atau gugus CO pada aldehid dan keton itu tidak dapat membentuk ikatan hidrogen, sehingga aldehid dan keton itu memiliki kepolaran lebih rendah daripada alkohol dan asam karboksilat. Karena di sini untuk aldehid dan keton itu kan hanya ada C dan O2. Nah, terus untuk keton itu tidak dapat dioksidasi dengan reaksi Fehling dan Tollens. Sedangkan aldehid itu dapat dioksidasi dengan reaksi Fehling dan Tollens, di mana reaksi Fehling ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu sampel, apakah sampel tersebut termasuk ke dalam senyawa keton maupun ke dalam senyawa aldehid. Nah, apabila sampel tersebut itu setelah diberikan reaksi Fehling terbentuk endapan merah bata, maka sampel tersebut itu termasuk ke dalam senyawa aldehid. Namun apabila tidak terbentuk endapan merah bata, maka senyawa tersebut termasuk ke dalam senyawa keton. Adapun ketika sampel itu direaksikan dengan reaksi Tollens dan terbentuk endapan perak, maka
sampel tersebut termasuk ke dalam atau mengandung senyawa aldehid. Namun ketika tidak terbentuk endapan perak, maka sampel tersebut termasuk ke dalam keton. Nah, selanjutnya itu semakin banyak atom C-nya, maka titik didih dari senyawa aldehid itu semakin tinggi. Jadi semakin banyak massa atom relatifnya atau massa molekul relatifnya, maka titik didihnya itu akan semakin tinggi. Selanjutnya yaitu sifat kimia dari senyawa aldehid dan keton. Jadi sifat kimia dari senyawa keton itu diantaranya antar senyawa keton itu tidak terjadi ikatan hidrogen. Terus keton itu kurang reaktif dibandingkan aldehid. Selain itu, keton atau alkanon itu merupakan reduktor yang sangat lemah. Nah, senyawa keton itu dapat mengalami reaksi oksidasi, namun tidak mudah serta tidak dapat dioksidasi oleh oksidator lemah, seperti reaksi Fehling dan Tollens. Nah, hal ini disebabkan karena senyawa keton itu tidak mengandung atom hidrogen. Nah, yang terakhir yaitu sifat kimia dari keton itu dapat mengalami reaksi adisi. Adapun untuk senyawa aldehid, bahwa antar senyawa aldehid itu tidak terjadi ikatan hidrogen, kereaktifan aldehid itu juga lebih besar daripada keton, terus mengalami reaksi oksidasi membentuk asam karboksilat. Nah, di sini sifat kimia dari aldehid itu juga mengalami reaksi adisi. Nah, di sini saya berikan contoh dari reaksi oksidasi dan reaksi adisi dari senyawa aldehid dan keton. Nah, pada reaksi oksidasi aldehid, yaitu senyawa propanal, jika direaksikan dengan oksidator kalium permanganat pada kondisi asam, itu akan menghasilkan asam propanoat, di mana asam propanoat ini merupakan senyawa dari asam karboksilat. Nah, sedangkan untuk senyawa keton ini merupakan butanon ketika direaksikan dengan oksidator kalium permanganat pada kondisi asam itu tidak dapat bereaksi karena di sini kalium permanganat itu merupakan oksidator lemah. Nah, sehingga keton ini akan sulit bereaksi seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu reaksi adisi pada senyawa aldehid dan keton. Nah, di sini untuk senyawa aldehid itu ada N-etanal, jika direaksikan dengan asam sianida itu akan menghasilkan 2 hidroksi propana nitril. Sedangkan untuk senyawa keton itu ada 2 propanon yang jika direaksikan dengan asam sianida itu akan menghasilkan senyawa 2 hidroksi 2 metil propana nitril. Jadi untuk reaksi adisi ini adalah perubahan dari ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Selanjutnya yaitu ada kegunaan dari senyawa keton dan aldehid dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada aseton atau propanon, yang mana aseton dan propanon ini merupakan senyawa keton. Itu dapat digunakan sebagai pelarut senyawa organik seperti vernis, lilin, cat kayu, dan cat kuku. Terus sebagai bahan baku dalam industri pembuatan isoprena, kloroform, dan inodoform, sebagai bahan anti ledakan pada penyimpanan gas asetilen. Terus ada digunakan sebagai pelarut selulosa asetat dalam produksi rayon dan digunakan sebagai pengering alat laboratorium yang basah. Nah, adapun senyawa untuk senyawa keton siklik atau yang
Redup itu memiliki bau yang harum sehingga digunakan sebagai bahan pembuat parfum. Adapun di sini ada beberapa dari senyawa aldehid, yaitu ada formalin, alkanal, asetaldehida, dan benzaldehida, di mana formalin atau metanal itu atau formaldehida itu dapat digunakan untuk mengawetkan preparat anatomi dan mengawetkan mayat. Nah, sehingga ini itu tidak bisa digunakan sebagai pengawet makanan karena sekarang ini itu formalin banyak disalahgunakan ya. Terus untuk alkanal secara keseluruhan itu dapat digunakan dalam pembuatan zat warna, damar sintetis, dan plastik termoset. Nah, ada asetaldehida atau etanal itu digunakan sebagai bahan baku insektisida atau DDT, sebagai zat warna, bahan pembuatan plastik, dan bahan pembuatan karet sintetik. Adapun benzaldehida itu digunakan sebagai perasa dalam makanan. Nah, sekarang waktunya kita untuk latihan soal. Setelah mempelajari materi yang telah saya paparkan, kira-kira yang mana sih jawabannya? Oke, langsung saja kita coba ya. Misal dari sini kita jawab yang A. Ya, ternyata jawabannya salah. Oke, mari kita coba lagi. Langsung kita coba yang Yeay, ternyata benar. Ya, jadi untuk secara keseluruhan struktur ini itu memiliki nama UPEC 3-metil 2-pentanol, yang mana ini penomorannya itu dimulai dari atom C yang dekat dengan gugus fungsional, yaitu dari sini 1, terus setelah itu kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini cabang metil, ini kan C-nya 1, jadi metil. Cabang metil itu berada di C yang ketiga, sehingga ditulis 3 metil, dan letak dari gugus fungsionalnya ini berada pada C yang kedua, maka ditulis 2. Dengan banyaknya jumlah C di sini, rantai terpanjangnya itu adalah 5, maka pentanol. Jadi nama nyebutnya ini adalah 3 metil 2 pentanol. Oke, dari sini dapat dipahami? Baik, kalau dapat dipahami, nanti untuk pembelajaran berikutnya akan diberikan beberapa layan soal terkait dengan turunan senyawa alkana, aldehid, dan ketol. Maka kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Sekian penjelasan dari saya. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan pemahaman kalian terhadap materi aldehid dan ketol. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetaplah belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.